Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Juliana Firdausi. Saya dari kelas TI 224, program studi Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Ya, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu, yaitu tentang lingkungan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur yang saling berelasi. Basis data sendiri banyak digunakan dalam lingkungan bisnis, dalam lingkungan bisnis atau sistem informasi yang memerlukan akses dan pengolahan data secara efisien. Nah, lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis yang pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, analisa data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika NSI SPRC, American National Standards Institute, Standards Planning and Recruitment Commit, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal, level pandangan, level konseptual, dan level internal atau level fisik. Level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan database, dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda daripada user lainnya. Pada level ini pula, dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user hanya melihat dalam data bentuk teks nama, hari, Ahad, Senin, Selasa. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. 2. Level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara dasar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. 3. Level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data deskripsi dalam data penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data. Data independence dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu physical data independence dan logical data independence. Physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence. Prinsip data independence adalah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengolahan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi data. Pabrik atau agen peralatan software pelanggan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Untuk membedakan perkembangan program-program aplikasi. Keempat, untuk memberikan fasilitas pengontrolan pusat oleh DBA
demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS, Database Management System. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Menurut SATRE, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan produser yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Menurut Gordon C. Everest, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanage data yang ada. Komponen DBMS. Pertama, ada file manager. File manager digunakan untuk mengelola ruang dalam fisik dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. 2. Database manager. Database manager digunakan untuk menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Ketiga, query processor. Query processor digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. DML precompiler yang mengonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. DDL compiler mengonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan data yang mengandung metadata tabel ini kemudian disimpulkan dalam kamus data. Fungsi DBMS. 1. Pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Kedua, konstruksi data yang meliputi proses konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menambahkan data, mengubah data secara mengambilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Keempat, keamanan dan integritas data. Kelima, menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan DBMS itu adalah data sublanguage yang adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data menggunakan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage, yaitu Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML). Data Definition Language bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Database Manipulation Language. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan proses dari basis data. Fase ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi data. Adapun perintah DML diantaranya select, insert, update, dan delete. Data Manipulation Language. Ada dua jenis data manipulation language, yaitu procedural DML yang digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. 2. Non-procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan dan menunjukkan bagaimana cara pengambilannya. Arsitektur. Ya, mungkin seperti itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang materi minggu lalu. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.